Mystery Seekers, sekarang kita akan coba untuk menggunakan radio frekuensi untuk coba berinteraksi sama mereka yang ada di sini ya. Oke, Nyai bisa bantu ngomong karena mempertanyakan apapun karena suaraku agak hilang. Coba. Assalamualaikum. Siapapun yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu. Di depan kita ada spirit box yang bisa kalian manipulasi frekuensinya dan berbicara pada kami di sini. Oke. Assalamualaikum Ibu. Kulo kali konco-konco. Saya lihat. Iya. Ya. Iya, Ibu boleh kami tahu nama Ibu lengkap? Bu. Nyimas. Ibu Nyimas Sekarwiji nggih. Assalamualaikum nggih Bu Nyimas. Nama lengkap ibu dan silsilahnya. Ibu Nyimas, ini kami ingin tahu nama lengkap Ibu. Nyimas. Boleh tahu nama ayahanda? Ayu Setinggi. Nggih, Ibu Ayu Setinggi. Ayahandane sinten nggih, Bu? Saya pergi. Nggih. Waalaikumsalam. Dia bilang Ayu Setinggi. Itu Ibunya? tadi ngomong. Iya. Ayu Setinggi adalah ibunya beliau. Sempat ngomong di depan. Ayo Mas Eri kita coba. Coba dia. Beliau mau interaksi. Siapa? Udah mulai ya? Udah ada kok sini. Ada. Assalamualaikum Ki. Mungkin si Mbak Ida lagi. Mudah-mudahan. Oke. Ini ada beberapa yang mau masuk. Oke. Ya. Assalamualaikum Aki. Yang ada di belakang. Sudah lama. Sudah lama tidak kunjung. Eyang, kami boleh tahu nama Eyang lengkap kah? Kresek. Kresek, Mbah Uyut Kresek. Kresek. Eyang boleh ceritakan Eyang tentang tempat ini? Tugas. Tugas dari. Oke, Eyang, ada yang bisa diceritakan mungkin tentang tempat ini, Eyang? Atau sejarah kau dari Eyang sendiri? Di mana kami bisa mendapatkan Tertulis. cerita? Di mana, Eyang? Sakapura. Sakapura apa tuh? Sakapura. Sukapura. Ya, Sukapura. Sakapura itu adalah tempat prasasti itu ditemukan. Artinya daerah penyambutan. Gitu ya, Eyang Buyut. Sakapura itu ditulis oleh Prabu tadi, Purnawarman, yang meminta Eyang Buyut ini untuk membuat sungai. Iya. Gitu. Dan beliau ini dimakamkannya di bawah pohon kresek yang sudah, ya itu tahun 600 Masehi, Pak. Ada pesan yang mau Eyang sampaikan untuk jangan keramatkan. Jangan keramatkan makam Buyut. Ini kalau Mystery Seekers kalau kresek, jangan keramatkan makam Buyut Kresek. Ini pun sejalan sama tadi yang Nyai bilang bahwa dia tidak mau ada yang mengkeramatkan tempat ini. Juga seperti apa yang RW bilang bahwa berdoa boleh, tapi tidak menyembah beliau-beliau ini. Betul banget bilangnya.
Jadi kayak gini, Pak RW, ini mendeteksi energi. Jadi kalau kita percaya bahwa ya alat mereka itu ada, harusnya bisa terdeteksi melalui alat seperti ini. Jadi kita bisa memvalidasi, nggak cuma sekedar ngomong mungkin Pak RW, tapi yang menarik itu dia tadi informasi yang kita dapat dari Nyai dan Pak RW itu pun sejalan gitu loh. Oke, mungkin kita akan kembali ke depan lagi. Mr. Seekers, tetap saksikan kabar misteri, karena kami akan selalu mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mystery Seekers, penelusuran belumlah usai. Seorang pejabat RW setempat menunjukkan kami sebuah pohon yang terletak dekat dengan gerbang TPU yang dikisahkan dihuni makhluk astral beraura negatif. Dan benar saja, lagi-lagi kami mendapatkan kejutan di pohon ini. Nah, dulu pohon kresek itu adanya di sana. Lebih tinggi dari ini, Pak? Lebih besar dari ini. Nah, pohonnya ini bercabang 2. Oh, berarti lebih besar, lebih tinggi ya, Pak ya? Karena lebih tua. Nah, di sana, Iya. daerah sana itu. Iya. Nah, sekitar tahun 80 atau 90-an, karena pohon ini terlalu besar, tersambar petir. Nah, tersambar petir hingga pohonnya mati sendiri gitu. Oh. Gitu. Jadi supaya sobat kabar misteri tahu, Iya. tadi ada suara yang diterima di spirit box-nya Mas Erik bahwa yang Buyut Kresek itu makamnya di bawah pohon kresek, makanya disebut Mbah Buyut Kresek. Mas Danu tetap lukis beliau ya. Tapi kayaknya kita tetap butuh Mas Erik dan alat-alatnya untuk kita bisa teman-teman semuanya dengar apa yang beliau sampaikan. Kalau ini kan hanya Nyai yang dengar. Gimana, kita bisa panggil Mas Erik nggak? Oke, bisa. Bentar. Monitor Erik bisa join kita sekarang. Thank you Erik. Gimana? Kenapa, gengs? Nah, Mas Erik, ini pohon kresek. Oke. Tapi ini bukan pohon di mana yang Buyut Kresek abunya disemayamkan. Ini pohon baru. Tapi di sini tuh ada jenis buto yang punya peliharaan ular besar. Kayaknya seru nih Mas kalau kita bisa komunikasi melalui alatnya Mas Erik. Tapi boleh dipakaikan. Cek. Tuh. Ya. Kelihatan di sini tadi ya. Mungkin karena terlalu terang juga Nyai, tapi memang kita Iya. Ini apa tuh? Aneh bentukannya. Itu sebenarnya tadi itu butoknya itu. Tuh. Itu Aneh, ularnya. Kan? Aneh, lurus gitu. Ya. Tuh Tuh panjang. besar ya. Panjang kayak gitu. Aneh ya. Mas Danu lihat. Enak tuh. Ini sekarang yang lagi dicoba sketsa sama Mas Danu. Betul, ya? yang coba disketsa sama Mas Danu tuh. Tapi kalau kita lihat kenapa dia hilang timbul, karena di Ghost Meter juga kayak gitu Nyai. Iya. Kan dia bergerak. Mr. Seekers, kalian penasaran sama sketsa yang digambar oleh Danu di pohon yang ada di depan kita saat ini? Sama, gue juga penasaran. Jadi, Mas Danu udah selesai belum sketsanya? Udah. Oke. Boleh tunjukin ke Mystery Seekers Mas Danu hasil sketsanya. Tunjukin. Tunjukin ya. Ini adalah sosoknya. Oke. Jadi kalau dilihat Mystery Seekers, ini adalah sosok seperti buto hijau itu ya. Iya. Dengan piaraannya yang memanjang nih, Iya, ular nih. cuman bentuk mukanya memang nggak kayak ular biasa karena dia ada tanduk-tanduknya. Menarik nih Mystery Seekers, gimana kalau kita taruh gambar itu di sana, di dekat Ghost Meter. Karena dia kan hilang timbul tuh tadi ya. Jadi kita mendekat ke sana, kita coba kalau bisa kita interaksi di sana. Oke, let's go. Oke, Mystery Seekers, moment of truth. Jadi sekarang kita udah ada tepat di bawah pohonnya, di mana sama-sama tadi kita lihat. Ini sampai sekarang juga Ghost Meter itu Nggak berhenti. Masih bergerak terus. statis ya, naik turunnya terus aktif banget gitu loh.
Dan saat ini sketsa yang digambar sama Mas Danu udah ada persis di sebelah Ghost Map. Sekarang kita mau coba nih pakai alat baru. Ini adalah YM-PAM. Kita akan langsung dengar respon dari ini ya. Iya. Ini kan kelihatan tuh. Iya. Kalau kita deketin, dia dekat juga. Oke. Makhluk yang ada di tempat ini atau di depan kita, kalian boleh mengutarakan apapun. Kita bisa kelilingin Boleh. pohonnya nggak sih? Boleh, Bisa. boleh. Oke. Bisa, Mas. Oke. Kamera cover ya. Oke. Ayo, siapapun yuk. Nunggu yang ada di pohon ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Ayo, cerita tentang apapun yuk. Kita mau tahu tentang tempat ini, tentang pohon ini. Apakah kamu dari sini? Bukan. Saya bukan dari sini. Kami bukan dari sini, tapi kami tertarik untuk mengupas sejarah dari tempat ini. Ada yang bisa kalian sampaikan mungkin? Membosankan. Membosankan. Oke. Mau pindah tempat, Kamu mau pindah tempat. pindah rumah. Kenapa? Kenapa membosankan? Ayo, cerita. Lihat. Lihat apa? Lihat apa? Rencangannya gitu. Tadi kamu bilang membosankan. Ayo, cerita lagi yuk. Cerita lagi. Bosennya kenapa? Bosan kenapa? Apa yang terjadi? Dan apa yang harus kami ketahui? Apakah Anda seorang teman? Iya, jelas. Teman. Perdamaian. Perdamaian. Iya, betul. Iya, kita Jelas. tidak akan melukai pohon kamu. Betul. Tidak akan mengganggu rumahmu. Boleh kami tahu nama Anda sekarang? Nama? Mariam. Mariam. Mr. Mariam Seekers. yang rambutnya panjang, kuning. Mariam kenapa ada di sini? Ayo cerita. Kan kita damai. Kami adalah teman. Saya sudah gambar kamu. Kamu mau lihat? Bisa kami kasih lihat? Coba. Enggak, bukan. Yang orang... Membenci. Membenci. Ini yang di pohon, kamu benci sama dia ya? Oke. Pada saat gue tunjukin fotonya ke yang tadi di pohon, dia bilang membenci. Sekarang apakah ini kamu? Tinggalkan. Tinggalkan gambar ini. Dalam. Tinggalkan dalam mana? Ini malah yang... Pintu gerbang. Mulailah. Pintu gerbang. Pintu gerbang dulunya, tapi ini yang baru. Oke. Mulailah. Mulai untuk meninggalkan foto ini di pintu gerbang. Mariam, ini fotomu kan? Ayo, kamu mau ngomong lagi nggak? Mariam? Oke, kamu nggak mau ngomong lagi ya? Oke. Mr. Seekers, baru saja kita lakukan sesi YM-PAM beserta dengan Ovilus, dan kita mendapatkan beberapa teka-teki baru lagi akan tempat ini yang ya sampai sekarang pun kita masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Tapi ya mungkin nanti Nyai bisa ceritakan lebih lanjut sama hasil total dari penelusuran kita malam hari ini. Iya. Kita akan kembali ke safe zone. Iya. Oke, let's go. Mystery Seekers, tuntas sudah episode spesial pengungkapan sosok perempuan sakti mandraguna bernama Nyima Sekarwiji yang hidup pada masa kerajaan Tarumanagara. Akhirnya kami lega karena misi investigasi pengungkapan misteri latar belakang Kumpimas ini rampung dan menghasilkan informasi berharga yang didapat melalui metode metafisik dan teknologi. Semoga episode ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua.
Mystery Seekers, baru saja kalian menyaksikan berapa informasi yang luar biasa yang bisa kita rangkum pada malam hari ini. Bukti nyata audio visual yang disertai dengan kemampuan supernatural dari Nyai dan juga Danu. Kita ke Danu dulu. Danu, boleh dong diceritain sedikit nih dan ditunjukin ke Mystery Seekers di rumah sosok-sosok yang berhasil kita dapatkan malam hari ini. Yang pertama adalah sosok Nyimas Sekarwiji. Ya. Ini sosoknya. Ya, ini sosoknya. Jadi ini adalah sosok yang mendiami makam keramat di belakang. Sosoknya seperti itu. Nyai bisa diceritakan mungkin ya? Beliau ini sudah menikah. Oke. Tadi juga dia sebutkan nama suaminya. Ahmad. Dan beliau ini meninggal sesuai tadi juga yang disampaikan di lewat spirit box-nya, meninggal di sungai, meninggal bersama-sama dengan suaminya. Oke, sosok selanjutnya Mas Danu, apa lagi nih yang kita dapat malam ini? Yang kedua aku dapat yang buyut. Ini Nyai mungkin bisa ceritain yang buyut ini, apa yang ada di gambar Mas Danu dan apa yang kita dapat juga dari sesi spirit box tadi. Ya. Tadi kan beliau ini dapat tugas dari Prabu Purnawarman. Tadi beliau cerita ya, betul. Menjalankan perintah Prabu. Kemudian dia tadi menyebut Sakapura. Sakapura itu juga ada di Prasasti Tugu. Sakapura itu dibuat oleh Prabu Purnawarman karena saking senangnya titahnya dia kepada para begawan, salah satunya ke Eyang Buyut ini untuk membuat sungai dalam 8 hari selesai. Ya, jadi pujian-pujian betapa hebatnya Purnawarman sebagai raja di Tarumanegara. Tapi ada satu pesan tadi bahwa beliau tidak menginginkan makamnya untuk dikeramatkan. Itu ya. Jadi mungkin awal-awal pada saat beliau baru-baru meninggal, murid-murid masih datang untuk mendoakan beliau. Tapi semakin berganti abad, orang-orang mulai datang dengan meminta. Doanya meminta sesuatu. Sehingga beliau berkeberatan dengan doa-doa seperti itu dan mengingatkan kepada kita lewat spirit box-nya Mas Erik tadi bahwa jangan mengkeramatkan. Itu. Oke, selanjutnya Yang terakhir ini. Sosok yang pada saat kita tanya namanya tadi Mystery Seekers, jelas dia menyebutkan namanya Maryam. Dia juga menceritakan keluh kesahnya dengan menyebut satu nama Mark dan jadi kesedihan lah pokoknya di sana. Mystery Seekers, luar biasa banget apa yang kita dapat hari ini. Ini bukan kayak yang tadi awal gue bilang. Ini bukan penelusuran seperti biasanya. Karena kalau kita cuma ngomongin tentang kuntilanak, pocong, dan teman-temannya, itu bisa siapapun. Tapi yang malam hari ini ada kaitannya dengan sejarah ya. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa cari sendiri informasi tentang apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Dan kalau kita udah ngomongin prasasti, kalian bisa cek prasastinya juga. Dan kalian bisa lihat terjemahannya karena bahasa Sanskerta itu sampai hari ini pun masih dipelajari. Iya, betul. Jadi kita nggak cuma menceritakan dongeng belaka, tapi sesuatu fakta yang bisa kita ungkap malam hari ini. Jadi kayaknya sampai situ aja perjumpaan kita hari ini. Nyai, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Erik, alat-alatnya hebat. Iya bro. Thank you. Kita sampai ketemu lagi ya. Dan Mystery Seekers, kami juga mau terima kasih untuk Pak RW pastinya dan juga pengelola dari makam keramat yang ada pada malam hari ini. Karena telah mengizinkan kami, tim Kabar Misteri, untuk mengungkap apa yang terjadi di zaman sejarah.